Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan yang pertama. Ya, pertemuan yang pertama pada mata kuliah kita pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini peta konsepnya ya, peta konsep modul 1 ya, hakikat pendidikan khusus. Jadi ruang lingkup materinya nanti kita akan membahas kegiatan belajar 1 mengenai definisi dan jenis kebutuhan khusus ya. Jadi nanti definisinya dari istilah bahasa Inggris dan istilah bahasa Indonesia nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian klasifikasi anak berkebutuhan khusus ya yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang pertama ini khusus ya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya nomor 20 tahun 2003 ya. Jadi nanti ada 8 klasifikasi ya. Nah, kompetensi yang diharapkan dapat adik-adik mahasiswa kuasai setelah mengikuti perkuliahan yang pertama ini adalah ya, 1, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan ya pengertian berbagai istilah yang terkait dengan pendidikan khusus dari berbagai sumber ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis anak dengan kebutuhan khusus. Nah, kompetensi ini ya sangat penting ya untuk kita kuasai sebagai seorang guru ya, karena nanti di lapangan mungkin saja nanti kita akan menjumpai siswa-siswa kita yang memiliki kebutuhan khusus ya, sehingga nanti kita ya dapat memberikan layanan yang tepat bagi mereka. Jadi relevansi mata kuliah anak berkebutuhan khusus ini dengan tugas kita sebagai guru itu nanti akan memudahkan kita memberikan layanan kepada peserta didik kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, sehingga manfaatnya apa? Manfaatnya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ya bisa kita kembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi potensi mereka bisa berkembang. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, baiklah kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah video ya. Hai, Ma, jangan khawatir. Anak Mama bisa melakukan banyak hal. Bisa mandiri, bisa juara, pergi ke sekolah, bicara dan menulis, berlari dengan semangat, berpelukan, punya teman, dan tertawa bersama mereka. seperti yang semua orang lakukan. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan videonya ya. Nah, sekarang apa pendapat kalian setelah kalian menonton video tadi? Ya, coba yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Oke, silakan Rafika. Iya, benar ya. Bagus ya Rafika. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rafika bahwa anak-anak yang memiliki kekurangan atau memiliki kelainan ya, mereka juga dapat berprestasi seperti anak-anak normal lainnya ya. Jadi terlihat tadi kan misalnya ini Ruth Monica, atlet renang ya. Jadi mereka bisa berprestasi ya meraih medali emas di PON Spesial Olimpik Makassar ya, dan wakil ya di Youth Summit Special Olympic International di
Austria. Anak-anak yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, mereka juga dapat berprestasi seperti anak-anak yang lainnya. Baiklah, kita lanjut ya ke materi. Kita akan masuki materi yang pertama ya, yaitu mengenai definisi berbagai istilah. Jadi di Indonesia sendiri ya, kita menggunakan beberapa istilah ya. Yang pertama ada pendidikan luar biasa, anak luar biasa ya, berikutnya ada keluarbiasaan, pendidikan khusus, kebutuhan khusus, dan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah istilah-istilah yang pernah kita gunakan. Nah, di Inggris sendiri menggunakan banyak istilah juga ya, di antaranya ada impairment, exceptional children, disability, dan disorder ya. Nah, mengapa kita perlu memahami ya berbagai istilah ini ya? Gunanya adalah untuk memantapkan wawasan kita tentang pendidikan khusus ya. Jadi agar lebih mantap. Karena apa? Ini nanti erat kaitannya ya dengan apa yang akan kita temui di lapangan ya, maksudnya kita sebagai guru ya. Sebelum berlakunya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi kita menggunakan istilah anak luar biasa. Namun setelah berlakunya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, maka kita sepakat ya untuk menggunakan istilah anak berkebutuhan khusus. Siapa yang bisa menjelaskan ya apa pengertian dari anak luar biasa? Oke, silakan Tony. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Tony ya, bahwa anak luar biasa adalah anak yang memiliki sesuatu yang luar biasa yang membedakan mereka dengan anak-anak pada umumnya. Oke, bagus ya, Tony. Sekarang apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Silakan, siapa yang mau memberi jawaban? Ya, Siti, silakan Siti. Ya, bagus ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan ya dalam mengikuti proses pembelajaran karena yang pertama kelainan fisik, ya emosional, mental, ya sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kalau pada kelainan anak di atas normal itu menggunakan satu istilah, ya, maka pada anak yang memiliki kelainan di bawah normal menggunakan banyak istilah, ya, ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama adalah tunanetra. Nah, tunanetra ini adalah gangguan pada penglihatan. Jadi artinya di sini fungsi penglihatannya tidak berjalan sebagaimana orang normal. Ya, sehingga ini membedakan penyandang tunanetra ini dengan mereka yang penglihatannya berfungsi secara normal. Kemudian yang kedua ada tunarungu. Nah, tunarungu ini adalah bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Bisa saja gangguan ini terjadi sejak lahir atau didapatkan setelah lahir, ya. Mungkin karena kecelakaan, ya, atau karena sebab-sebab yang lain, ya. Kemudian yang ketiga ada istilah gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah communication disorder ya, yaitu gangguan yang cukup signifikan karena kemampuan berkomunikasi ini memungkinkan penyandang ini sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga proses interaksinya menjadi terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah tunagrahita. Jadi tunagrahita itu digunakan ya bagi penyandang cacat mental atau kemampuan mentalnya itu berada di bawah normal. Biasanya untuk sebagai tolak ukur ya yang sering digunakan itu adalah IQ ya. Anak penyandang tunagrahita ini biasanya IQ-nya di bawah normal ya. Berikutnya ada istilah tunadaksa. Ya, tunadaksa ini adalah istilah yang digunakan bagi penyandang
Cacat fisik, apa contohnya? Anak yang kakinya tidak normal karena sakit polio, ya, bisa juga itu dikategorikan sebagai tunadaksa. Jadi dia memiliki kelainan fisik, atau ada anak yang kekurangan anggota tubuhnya, misalnya tidak memiliki kaki, ya. Nah, ini juga masuk ke penyandang tunadaksa. Kemudian yang berikutnya adalah tunalaras. Tunalaras itu digunakan bagi penyandang yang mengalami gangguan emosi. Nah, gangguan ini muncul pada anak berupa gangguan perilaku, ya, seperti misalnya suka menyakiti diri sendiri, ya, suka menyerang temannya, jadi dia jadi agresif, ya, menyerang orang lain, ya. Nah, berikutnya ada berkesulitan belajar, khusus bagi anak-anak yang mendapatkan kesulitan belajar, ya. Kesulitan belajar bukan karena ada kelainan yang dideritanya, ya. Anak-anak ini dia mempunyai tingkat kecerdasan yang normal, tapi dia tidak mempunyai prestasi yang seharusnya. Berikutnya yang terakhir adalah tunaganda. Tunaganda ini adalah penyandang yang lebih dari satu, ya, memiliki dua jenis kelainan, misalnya penyandang tunanetra sekaligus tunarungu, ya, penyandang tunanetra sekaligus dia juga penyandang tunadaksa, ya. Oke, baiklah, sampai di sini materi kita, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ya, kalau ada yang mau ditanya. Coba di-on-kan dulu kameranya, Siti. Oke, ya. Kita permainan dulu ya biar tambah semangat. Oke, nanti permainannya seperti ini ya. Apabila Ibu mengatakan saya lihat, maka nanti kalian pegang apa yang Ibu pegang. Oke? Kemudian apabila Ibu mengatakan saya dengar, maka nanti kalian sebutkan apa yang Ibu pegang. Misalnya Ibu pegang telinga, ya. Ibu pegang telinga, maka kalian akan menyebutkan telinga tanpa dipegang apabila Ibu mengatakan saya dengar. Oke, mulai ya. Kameranya di-on-kan semua. Siap? Ya. Saya lihat. Iya, Siti. Kenapa tidak memegang, malah disebutkan, ya. Apa kira-kira hukumannya untuk Siti? Siti masih ingat kan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya? Oke, sebutkan satu aja. Apa yang Siti ingat? Ya, apa? Istilah yang digunakan sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional digunakan. Ya, sebelumnya anak luar biasa. Ya, bagus Siti. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka kita menggunakan istilah anak luar biasa. Saya dengar. Roni. Roni kenapa dipegang? Kalau saya dengar itu cukup disebutkan ya. Sekarang Roni tentu masih ingat ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Apa yang diingat oleh Roni? Ya, istilah anak berkebutuhan khusus adalah apa? Iya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, ya. Kemudian dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, tadi Siti sama Roni sudah menyebutkan dua kesimpulan, ya, dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu ya untuk yang di atas normal digunakan istilah anak berbakat, untuk yang di bawah normal itu digunakan istilah tunanetra, tunarungu, ya gangguan komunikasi, ya tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar dan tunaganda. Baiklah adik-adik, kita cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Semoga ya kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Jadi kalian nanti pertemuan berikutnya Ibu harapkan sudah
mempelajari atau membaca modul ya, kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2 ya, tentang penyebab kelainan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi silakan nanti kalian baca-baca ya kegiatan belajar 2. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.